Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang IP address dan subnetting. Jadi apa itu IP address dan kenapa kita harus melakukan subnetting? Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang IP public dan IP private. Sebelum kita akan belajar tentang subnetting, sebenarnya apa sih IP public dan IP private itu? Pertama kita akan coba bahas dulu tentang IP public. Jadi IP public adalah IP yang digunakan di internet. Jadi contohnya, misal teman-teman biasanya mengakses seperti Facebook, YouTube, Twitter, Google, dan lain-lain. Itu sebenarnya teman-teman mengakses suatu IP publik. Jadi ingat bahwa IP publik itu adalah IP yang digunakan di internet. Jadi contohnya di sini saya akan coba menggambarkan ya. Anggap aja ini adalah internet. Oke, kemudian di sini misal ada facebook.com, kemudian ada youtube.com, kemudian ada Google dan lain-lain. Oke, banyak banget server-server yang terhubung ke internet. Nah, semua server-server ini menggunakan IP public. Ciri utamanya dari IP public itu adalah bisa diakses dari manapun. Contohnya, misal suatu saat teman-teman dari rumah, anggap aja ini rumah, ini adalah smartphone. Ya teman-teman, dari rumah teman-teman pasti bisa mengakses facebook.com, kemudian youtube.com, dan google.com. Asalkan dari smartphone ini connect ke internet, entah itu pakai wifi atau paket data. Itu semua aja yang penting ketika dari smartphone connect ke internet. Teman-teman bisa mengakses seperti facebook.com, youtube.com, google.com, dan lain-lain. Karena mereka semua menggunakan IP public. Contoh lain misal ketika teman-teman di rumah, kemudian ketika teman-teman pergi ke kantor untuk kerja. Misalnya, nah dari kantor, teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet. Begitu juga ketika teman-teman contohnya jalan-jalan keluar kota, teman-teman juga tetap bisa mengakses server-server yang ada di internet. Contoh lain misal teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, misal suatu saat teman-teman datang ke Singapura misalnya. Oke, jadi HP teman-teman sekarang ada di sini. Itu smartphone. Nah, ketika teman-teman di Singapura dan teman-teman juga pasti mengakses server-server yang ada di internet. Ketika teman-teman di Singapura, teman-teman pun bisa mengakses ke server-server yang ada di internet ini. Sekali lagi, mereka menggunakan IP public. Jadi ingat bahwa IP public itu adalah IP yang digunakan di internet. Artinya ketika server menggunakan IP public, maka server tersebut bisa diakses dari manapun. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP private. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP private. Nah, IP private itu adalah IP dalam jaringan lokal. Contoh misal di sini coba gambarkan. Anggap aja ini adalah kantor. Kantor. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP private. Nah, IP private itu adalah IP dalam jaringan lokal. Contohnya misal dalam gambar, anggap aja ini adalah kantor. Misal jadi kantor kita, dan kantor kita misal ada 6 komputer. Oke, kita punya 6 komputer. Di sini masing-masing komputer ini tentu saja punya IP address ya. Jadi di komputer 1 punya IP, komputer 2 punya IP, komputer 3 punya IP, komputer 4 punya IP, komputer 5 punya IP, dan tentu saja komputer 6 punya IP. Nah, gambarnya biasanya nanti di setiap komputer seperti ini akan terhubung ke namanya switch. Jadi ini adalah switch. Nah teman-teman kalau belum ngerti switch, gak apa-apa, abaikan aja. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang switch. Jadi untuk saat ini pahami aja bahwa biasanya setiap komputer dalam jaringan itu akan terhubung ke switch. Ya, jadi setiap komputer akan terhubung ke switch seperti ini. Oke, nah kemudian dari switch dia akan terhubung ke router. Jadi ini router, dari router akan terhubung ke ISP. Biasanya dari ISP baru terhubung ke internet. Oke, internet terhubung ke sini. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah IP address yang digunakan dalam kantor ini.
Ini merupakan IP private ya. Di sini di setiap komputer dia akan punya IP address. Ini merupakan IP private ya. Jadi di sini di setiap komputer ini dia akan punya IP address dari komputer ke komputer ini. Ini adalah IP private yang artinya IP yang digunakan dalam jaringan lokal di jaringan kita sendiri. Nah, ciri utamanya adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari jaringan itu sendiri, nggak bisa diakses dari luar. Contoh misal, ini kan di kantor kita, ya. Misal suatu saat di ISP ini kan tentu saja punya klien lain ya. Jadi misal di sini ada router klien B, datangkanlah jadi klien lain ini. Intinya ini terhubung ke ISP juga ya. Nah, dari router klien B ini tentu saja misal dia punya switch. Oke, ini switch katakanlah balik di. Aku minta. Oke, ini switch katakanlah. Kemudian dia punya beberapa komputer juga. Nah, komputer-komputer ini tidak akan bisa mengakses ke komputer kita. Jadi contohnya misal nih dari komputer ini mencoba mengakses ke komputer kita. Ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena komputer-komputer kita IP-nya adalah IP private. Sedangkan IP private itu hanya bisa diakses dari jaringan lokal itu sendiri. Jadi yang bisa mengakses IP di sini itu juga komputer yang ada di sini juga di jaringan lokal ini sendiri. Tidak akan bisa diakses dari luar. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi intinya kalau IP public itu adalah IP yang digunakan di internet, itu artinya bisa diakses dimanapun. Sedangkan IP private itu adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau local area network. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membangun sebuah jaringan lokal seperti ini, pastikan teman-teman menggunakan IP private, di mana IP private sudah didefinisikan range-nya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP private. Selain IP tersebut berarti IP public. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini saya coba hapus dulu beberapa hal yang saya harus hapus, kemudian saya akan coba jelaskan. Di sini ada beberapa range yang termasuk IP private. Range pertama adalah 10.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi ini adalah range pertama dari IP private. Contohnya misal di sini saya mau kasih contoh. Misal ada IP address 10.1.1.1. Nah, ini termasuk ke IP private, yaitu range yang pertama. Ini kenapa demikian? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan range-nya adalah mulai dari 10.0 sampai 10.255. Tentu saja 10.1.1.1 itu masuk ke range tersebut. Contoh lagi misal kita punya IP 10.100.100.10 katakanlah. Nah, ini juga termasuk ke range yang pertama. Ini karena dimulai dari 10.0 sampai 10.255. Sedangkan IP kita 10.100. Beda cerita kalau misal ada IP 11.10.10.10. Nah, ini bukan ke IP private. Kenapa? Karena yang IP private itu adalah dimulai dari 10. Sedangkan ini dimulai dari 11. Jadi ini bukan IP private. Kalau bukan IP private berarti IP publik. Jadi nggak boleh digunakan jaringan lokal. Ingat bahwa di jaringan lokal teman-teman harus menggunakan IP private. Nah, ini adalah range yang pertama yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255. Range yang kedua adalah 172.16.0 sampai 172.31.255.255. Contohnya misal kita punya IP address 172.16.10.10. Nah, ini tentu saja termasuk ke IP private karena range-nya adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Sedangkan
IP kita adalah 172.16, jadi masuk ke range ya, karena range-nya adalah 16 sampai 31 dan IP kita 16. Kemudian 10.10 termasuk IP private. Contoh misal 172.16 atau misal 17.100.200. Nah, ini termasuk IP private karena harus menggunakan range-nya adalah 16 sampai 31 ya. Dan IP kita adalah 172.17. Artinya IP ini termasuk IP private juga ya. Contoh satu lagi, misal di sini saya kasih 172 kemudian 35.1.10. Katakanlah nah ini adalah bukan IP private ya. Jadi 172.35. Kemudian IP private. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan yang termasuk IP private itu adalah 172.16 sampai 172.31. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan IP-nya adalah 35. Kemudian dari range ini ya, bukan dari range yang kedua ini. Artinya IP ini adalah IP public. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Nah, range yang terakhir itu adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.225.255. Contohnya misal di sini kita punya IP 192.168.100.20. Katakanlah, nah ini termasuk IP private karena range private-nya adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Dan IP kita adalah 192.168. Jadi sama ya, dua angka pertemanannya sama 192.168. Kemudian yang kedua angka terakhirnya adalah 100.20. Jadi ini termasuk range IP private. Contoh lain misal kita punya IP 192.10.10.10. Nah, kalau ini dia bukan termasuk IP private. Kenapa? Karena range IP private-nya adalah 192.168 dan IP kita adalah 192.10. Dan tentu saja ini bukan IP private. Oke, semoga teman-teman bisa dimengerti ya tentang IP public dan IP private. Jadi sebenarnya IP public itu digunakan di internet, bisa diakses dari manapun. Kemudian IP private itu adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau jaringan lokal dan hanya bisa diakses dari jaringan lokal tersebut. Tidak akan bisa diakses dari luar. Adapun range IP private ada 3 teman-teman, bebas mau pakai yang mana, mau pakai yang 10.0.0 atau yang 172.16 atau yang 192.168. Teman-teman bebas mau pakai yang mana, asalkan teman-teman bangun jaringan lokal. Pastikan menggunakan range IP private bagus, mau pakai yang manapun. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini tentang penjelasan IP public dan IP private. Pada video berikutnya kita akan mulai belajar tentang subnetting. Sampai jumpa di video berikutnya.